Shalom, selamat pagi, hari yang luar biasa tentunya. Hari ini saya bersepeda dan dapat pemandangan yang istimewa banget. Di belakang saya itu Gunung Merapi yang beberapa hari lalu mengalami erupsi, tapi baik-baik saja, tidak masalah. Ya karena ini agak mendung dikit, jadi tertutup puncaknya. Kalau tidak mendung, puncaknya kelihatan bagus. Dan di belakang ini saya pemandangan yang luar biasa sekali. Nah, ketika mau sampai tempat ini cukup tinggi. Saya harus mengatur nafas saya, mengatur irama bersepeda saya. Di sepeda saya ini ada pengaturan. Jadi dia ada pengaturan gigi supaya apa? Di gigi-gigi ini saya mesti perhatikan banget. Nanti nanjak sekian giginya harus bagaimana supaya apa? Diatur giginya supaya kuat. Kalau saya hanya asal bersepeda nggak mungkin kuat sampai tempat ini. Nah, perlu ada pengaturan. Sama dengan apa yang saya sedang renungkan dalam kitab Amsal pasal 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Kalau dalam versi mudah dibaca, Tuhan menuntun kita sebagaimana harusnya kita hidup. Dan dia senang melihat kita hidup seperti itu. Artinya seperti yang Tuhan atur. Tuhan itu sudah menetapkan langkah kita diberkati, langkah kita apabila jatuh tidak akan tergeletak, dan semua yang Tuhan sudah atur itu supaya apa? Supaya intinya manusia hidup dalam anugerah Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Anda bisa bayangkan, saya hanya bisa memandang tidak jauh dari apa yang bisa saya lihat. Kebayang nggak sih, dunia ini segede gambreng saja, Tuhan bisa atur. Mengatur dari pagi sampai sore, mengatur dari gelap sampai ke pagi aja Tuhan bisa. Apalagi mengatur hidup kita. Mengubah siang menjadi malam atau mengubah malam menjadi siang pun Tuhan bisa, apalagi mengubah hidupmu. Ya, mengatur dunia segede gini aja, di negara satu sekarang masih malam, di kita sudah siang, itu aja Tuhan dengan mudah kok mengatur seperti itu, sudah otomatis kok. Apalagi mengatur hidup kita, mengatur rezeki kita. Nah, di HP saya itu ada pengaturan. Kenapa ada pengaturan? Supaya HP-nya bisa berfungsi dengan baik, bisa diatur. Tahu nggak? Jodoh, berkat, terus apa lagi? Semua yang baik, itu Tuhan sudah atur untuk kita. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak diberkati atau belum diberkati? Kenapa kita belum mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita? Katanya Tuhan sudah atur. Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita mau diatur oleh Tuhan? Atau kita memang susah diatur oleh Tuhan? Itu kan yang jadi perenungan kita. Kalau kita susah diatur oleh Tuhan, ya bagaimana Tuhan sudah atur rezeki kita sampai kepada kita? Kan begitu. Mengubah sesuatu yang sulit pun Tuhan bisa, apalagi cuma mengubah hidupmu, mengubah karaktermu, mengubah semua yang tidak enak dalam hidupmu. Tuhan sangat bisa, karena Tuhan ahli dalam hal itu. Ya, tapi Tuhan butuh kerendahan hatimu, Tuhan butuh kerjasamamu, butuh kerjasama kita untuk diubahkan. Sekali lagi, semua sudah diatur Tuhan. Jodoh, rezeki, berkat, rumah, semuanya sudah diatur Tuhan. Kalau itu belum sampai pada kita, yuk kita renungkan, apa mungkin ya saya ini orangnya susah diatur oleh Tuhan, gitu ya. Kalau kita sudah susah diatur, karena tadi Alkitab bilang, Tuhan senang menuntun orang yang hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Dan dia senang melihat itu. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dan Daud juga bilang begini, Tauratmu itu menjadi kegemaranku. Ya, Taurat itu aturan semuanya. Karena Tauratmu itu membuat aku hidup. Peraturan-peraturanmu itu membuat aku hidup. Dan peraturanmu itu membuat aku bisa berdiri lagi ketika aku jatuh. Sekali lagi, yuk, mau yuk hidup kita diatur Tuhan. Karena kalau dia yang ngatur, enak. Kita jangan ngatur Tuhan, kita ini bukan dalang. Kita ini hanya wayangnya saja. Wayang tidak berhak mengatur dalang. Wayang tidak berhak mengatur siapa yang memainkannya. Dia akan diatur oleh si dalang itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Amin.